Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini buat teman-teman? Baik Pak. Ini karena berhubung masih pagi, kan masih semangat nih buat teman-teman. Untuk kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mengenai suku kata. Nah, di sini ada beberapa kata yang Bapak tulis. Ini ada beberapa kata ejaan yang mungkin bisa teman-teman baca nanti. Ya ini Nggak absen dulu Pak. oh iya, ada dulu Pak. Karena Bapak terlalu semangat ya. Iya. Bentar. Betulnya di mana ya? Bentar. Lihat saya dulu ya. Mbak Dia. Iya Pak. Oke. Ini Mbak Dia. Hadir. Terus siapa lagi Mas? Novi, oh bukan, Nova. Ada di Oh Pak. iya. Mbak Arini. Hadir. Mas Bambang Cito. Ini udah ada belum ya? Belum ada Pak. Oh, belum ada. Telat Pak, biasanya Pak. Pak. Oh, telat. Iya. Udah sering kan berapa kali? Gak sering. Pak. Oh, sering. Nah, tapi juga sering bolos nggak? Nggak. Enggak. Biasanya Paling telat terus. Iya, Oh, telat. iya. 3 aja Pak. Oh ya udah. Ini berarti Bapak tadi nggak apa-apa ya? Ya. Oke, ini bisa dibaca dulu. Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ini Bapak Budi. Oke. Budi ini tadi termasuk nama keluarga. Nah, jadi di keluarga itu haruslah yang harmonis. Iya. Udah jam segini aku terlambat lagi. Misi Pak. Pak, saya terlambat Pak. Kalau kamu kok terlambat terus itu gimana? Saya bangun kesiangan. Oh, bangunnya kesiangan. Iya. Nah, kamu kok bisa bangun siang itu karena apa? Saya itu baru malam Pak. Main game. Iya. Oh, oke teman-teman, ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini buat pembelajaran juga buat teman-teman, kalau bisa itu bisa mengerjakan sesuatu jangan sampai larut malam, tidak. Bangunnya kesiangan terus berangkatnya terlambat ke sekolah, gitu ya, bisa dipahami. Dan silakan duduk. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, kita lanjut ke ini, ada materi lagi yang baru. Misi. Waalaikumsalam Mas Cito, silakan masuk. Ibu. Selamat pagi Mas Cito. Pagi Ibu. Saya senang bertemu dengan Mas Cito. Bagaimana kabar hari ini Mas? Kabar saya sedang kurang baik Ibu. Saya mendengar dari wali kelas Mas Cito kalau Mas Cito sedang mengalami masalah yaitu keterlambatan dalam masuk kelas. Apakah benar? Iya Ibu, benar. Baiklah, jika begitu kita akan membahas masalah ini dalam sesi konseling individu. Mungkin dalam 20 menit ke depan kita akan mempelajari atau mencari di mana letak kesalahan yang mungkin dapat mempengaruhi keterlambatan Mas Cito. Sebelumnya, apakah Mas Cito sudah mengetahui tentang konseling itu? Belum Ibu. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang proses konseling, di mana proses konseling ini merupakan upaya atau tahapan dalam menyelesaikan suatu masalah yang mungkin sedang dialami oleh Mas Cito. Mas Cito tidak perlu ragu ataupun cemas dalam menyampaikan permasalahan karena di proses konseling ini kami menerapkan asas kerahasiaan dan keterbukaan sehingga Mas Cito tidak perlu khawatir untuk rahasia itu bocor. Apakah Mas Cito mengerti? Mengerti Ibu. Kalau begitu coba Mas Cito ceritakan apa yang menjadi masalah atau mungkin kenapa Mas Cito bisa terlambat? Jadi kan kalau saya di rumah itu tidurnya sering larut malam gitu Bu. Saya sudah berusaha gitu Bu untuk mengatur waktu biar bisa tidur tepat waktu. Saya kan kalau tidur paling sering itu di jam 2 malam Bu. Jam 2 malam, dan padahal saya itu sudah mengatur gimana caranya bisa tidur jam 10 gitu Bu. Kalau
untuk kegiatan saya sehari-hari itu, saya di rumah juga membantu kakek saya jualan, karena kan ayah ibu saya merantau Bu. Jadi untuk kehidupan sehari-hari kayak untuk uang saku saya dan bayar uang sekolah itu saya bisa dapat dari hasil itu tadi Bu, membantu kakek gitu. Nah dari waktu kerja saya itu ya sore hari sampai malam itu tadi Bu. Terus sampai malam kalau saya capek itu seringannya pelampiasan saya main game Bu. Saya memang suka main game Bu. Jadi main game sampai larut malam gitu. Saya juga sering tidak melaksanakan tanggung jawab saya kayak belajar gitu. Saya sering kali lalai gitu loh Bu. Kalau ada PR saya nggak mengerjakan. Dan imbasnya ya pas mengganggu saya produktivitas saat di sekolah juga gitu loh Bu. Saya bangun itu jam 6.50 Bu, kurang 10 menit dari waktu normal masuk sekolah. Dan padahal perjalanan saya ke sekolah itu 30 menit. Jadi ya selain itu saya punya gangguan tidur Bu. Jadi gangguan tidur itu entah kenapa saya nggak tahu Bu itu penyebabnya apa karena itu tadi saya sering main game atau itu tadi saya karena bekerja atau saya stres itu, saya kurang tahu Bu untuk bisa memastikan itu. Soalnya saya sudah berusaha tapi seringkali gagal Bu. Itu Bu. Jadi Mas Dito merasa waktu tidur tidak teratur serta itu menyebabkan kamu sulit bangun pagi ya Mas? Iya Ibu. Saya bisa memahami bahwa Mas Dito mengalami kesulitan dalam mengatur waktu tidur dan untuk beberapa hal dalam membantu keluarga seperti membantu kakek juga kan. Nah, mari kita bicarakan bagaimana cara kita bisa mengolah waktu dengan baik agar Mas Dito tidak terlambat ke sekolah dan bisa bangun lebih pagi. Apakah Mas Dito setuju? Setuju Ibu. Baik, kita akan menggunakan teknik yang disebut dengan self management atau manajemen diri terkhusus pada memanajemen waktu. Teknik ini akan membantu Mas Dito untuk mengatur jadwal harian termasuk waktu tidur dan bangun pagi. Pertama-tama mungkin Mas Dito akan membuat jadwal yang mungkin terstruktur. Kemudian misal Mas Dito bisa menetapkan jam tidur yang lebih awal, misalnya pukul 9 malam, dan mematikan semua aktivitas yang mengganggu seperti bermain game atau menonton TV sebelum tidur itu. Bagaimana menurut Mas Dito? Ide yang bagus Ibu. Bagus, lalu kita akan melakukan alarm untuk bangun lebih pagi. Nah, Mas Dito bisa meletakkan alarm di samping tempat tidur mungkin atau di samping bantal juga boleh. Nah, itu harus sebisa mungkin jangan dimatikan karena nanti akan membuat Mas Dito kembali tidur. Apakah Mas Dito mengerti? Baik Ibu, saya mengerti. Selain itu, setiap pagi setelah bangun, Mas Dito bisa mulai aktivitas seperti mandi, sarapan, atau prepare ke sekolah. Nah, ini akan membantu Mas Dito merasa lebih segar dan siap untuk pergi ke sekolah. Apakah Mas Dito siap untuk mencoba langkah-langkah ini? Saya rasa saya siap untuk mencobanya. Baik. Begini Mas Dito, tujuan dari konseling ini adalah untuk membantu membentuk kebiasaan baru yang lebih efektif dan produktif dengan mengelola waktu tidur dan bangun pada pagi yang lebih baik. Kamu bisa memastikan tidak terlambat bangun pagi serta dapat memulai hari dengan terstruktur. Selain itu, Mas Dito juga bisa berfokus pada kegiatan-kegiatan yang mungkin cukup padat sehingga masalah keterlambatan ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Bagaimana menurut Mas Dito? Iya Bu, saya mengerti.
Bagus sekali. Untuk mendukung Mas Dito, kita juga bisa membuat daftar kegiatan yang dilakukan sebelum tidur, seperti membaca buku atau menyiapkan perlengkapan sekolah di malam hari. Nah, ini akan memudahkan Mas Dito di pagi hari dan membuat Mas Dito lebih siap. Apakah Mas Dito bisa mencobanya besok? Bisa Bu. Baiklah Mas Dito, dengan perubahan ini saya yakin Mas Dito bisa mengatasi masalah keterlambatan. Lalu setelah beberapa waktu kita bisa bertemu lagi untuk melihat hasil dari teknik ini apakah berhasil atau tidak. Iya Ibu. Saya percaya pada Mas Dito akan bisa melakukannya. Sekarang bagaimana perasaan Mas Dito setelah membicarakan permasalahan ini kepada saya? Saya rasa saya sudah punya pandangan Bu dari apa yang tadi Ibu sampaikan. Mungkin dari apa yang tadi Ibu tawarkan itu bisa saya coba Bu. Soalnya saya juga merasa kalau saya terus-terusan begini nanti saya takutnya mengganggu akademik saya Bu, dan saya takut juga mengecewakan kakek saya kalau nanti nilai saya jelek. Alhamdulillah jika yang Mas Dito sampaikan sudah membuat Mas Dito lega. Jadi adakah yang ingin disampaikan lagi Mas? Mungkin belum ada Ibu. Semoga Mas Dito nanti segera merasakan perubahan positif dari teknik dan serta proses konseling kita hari ini. Iya Ibu. Nah, sekarang kalau sudah Mas Dito sudah boleh balik ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Ibu, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan masukan terkait apa permasalahan saya, dan saya harap juga untuk kedepannya saya itu bisa melakukan apa tadi yang Ibu bilang, dan saya bisa merasakan perubahan-perubahan seperti yang tadi Ibu sampaikan dan sesuai dengan harapan saya. Saya mengucapkan terima kasih Ibu, dan saya izin kembali ke kelas Ibu. Ya, nah sorry saya antar. Ya Ibu, makasih Bu. Ya. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Bu. Ya, Mas Dito silakan masuk. Bu, terima kasih. Bu, ini pintunya ditutup enggak Bu? Nggak usah. Salam duduk Mas Dito. Ini Bu. Selamat siang Mas Dito. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Dito? Saya senang sekali hari ini dapat berjumpa kembali dengan Mas Dito. Ya Ibu, alhamdulillah kabar saya hari ini baik Ibu. Wah, itu kabar yang sangat bagus. Lalu bagaimana perkembangan dari Mas Dito sendiri terkait dari terlepasnya proses konseling kemarin? Alhamdulillah untuk perkembangannya itu cukup saya rasakan sih Ibu. Saya kemarin itu meskipun sedikit kesulitan ketika awal-awal memulai kebiasaan-kebiasaan baru saya yang kemarin Ibu tawarkan kepada saya, tapi setelah saya mencoba terus, alhamdulillah akhirnya saya bisa menemukan kebiasaan-kebiasaan itu, dan saya sudah bisa untuk menerapkannya dalam keseharian saya, dan saya juga merasakan dampaknya seperti datang sekolah itu bisa lebih awal, dan tidur itu juga bisa lebih awal gitu Bu. Biasanya yang tidur jam 2 bisa tidur di jam 10 itu paling mentok Bu. Malah saya itu bisa tidur di jam 9 Bu, dan alhamdulillah juga sedikit demi sedikit untuk tugas sekolah itu saya bisa selesaikan Ibu. Walaupun kadang untuk tugas sekolah sendiri saya masih malas untuk menyelesaikannya Ibu, tapi daripada diri saya yang sebelumnya, mending yang diri saya sekarang Bu yang sudah bisa melakukan hal itu. Wah, saya senang sekali Mas Dito terkait dengan penjabaran Mas Dito terkait kemajuan kemarin. Nah, apakah ada tantangan lebih yang mungkin Mas Dito temui saat melakukan perubahan ini? Kalau tantangan yang saya alami ya tantangan sebelumnya Ibu. Jadi kalau semisal saya itu berusaha mengatur waktu, ada aja Bu kayak hal-hal yang
mengganggu saya seperti kondusivitas di lingkungan. Terus juga yang paling berat itu godaan dari gadget itu. Saya kan suka game Bu, jadi untuk meninggalkan game itu agak sulit gitu loh Bu. Itu tapi saya juga sudah bisa membatasi kok Bu untuk main game itu sendiri. Baik Mas Dito, itu suatu hal yang wajar karena Mas Dito juga harus beradaptasi dengan kebiasaan baru yang mungkin itu bertentangan dengan Mas Dito yang kemarin. Kan hari ini kan Mas Dito berubah menjadi yang lebih baik juga kan. Lalu apakah ada perbedaan dari diri Mas Dito dari hari kemarin dan hari ini setelah melalui proses konseling? Untuk perbedaannya sih saya lebih merasakan ke cara saya manajemen waktu Ibu. Kemarin kan saya sudah berusaha untuk memanajemen waktu sendiri, tapi realitanya juga masih berantakan gitu Ibu. Tapi setelah kemarin Ibu memberikan saran yang menurut saya cukup baik dan cukup bisa saya terima setelah saya menjalankannya, untuk manajemen waktu saya bisa terorganisir dengan baik Ibu, dan saya juga bisa mengatur waktu saya dari berbagai aspek Ibu. Baik Mas Dito, itu sudah menjadi sebuah perubahan yang positif. Jadi apakah Mas Dito sudah merasakan manfaat dari manajemen waktu tersebut? Alhamdulillah sudah Ibu. Baik Mas Dito, saya sendiri senang mendengarkannya. Mas Dito telah menunjukkan komitmen yang baik dan kuat dan serta keinginan untuk berubah. Nah, bagaimana perasaan Mas Dito tentang perubahan ini? Saya merasa senang sekali Bu, karena saya sudah bisa melewati fase-fase itu, dan menurut saya juga itu sangat Bu, memberikan dampak positif gitu Bu bagi saya. Sebelumnya kebiasaan-kebiasaan negatif saya perlahan mulai bisa saya redam gitu Bu. Meskipun belum bisa saya hilangkan, tetapi untuk perubahan itu sendiri benar nyata adanya Ibu, saya bisa merasakan dampaknya. Itu benar sekali Mas Dito. Konsisten adalah fondasi keberhasilan dalam banyak aspek kehidupan. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Mas Dito sampaikan kepada saya atau mungkin Mas Dito diskusikan lagi? Sepertinya tidak ada. Baiklah Mas Dito, saya merasa sangat bangga dengan pencapaian Mas Dito. Nah, saya juga percaya bahwa Mas Dito bisa mempertahankan kebiasaan baik ini di masa sekarang maupun di masa depan. Jika suatu saat Mas Dito kembali membutuhkan bantuan saya, Mas Dito bisa kesini untuk membicarakannya kembali. Baik Ibu. Untuk Mas Dito tetap semangat dan ingat perubahan kecil yang konsisten bisa membawa dampak yang besar dalam hidup. Semoga keberhasilan ini terus berlanjut ya Mas Dito. Amin Ibu, saya harap juga saya kedepannya bisa melakukan hal positif ini terus Ibu, berlanjut bukan hanya saat ini tapi untuk jangka panjang gitu. Baik Mas Dito, mungkin sudah cukupkan dulu. Mas Dito boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik Ibu, saya mengucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri Ibu. Selamat siang Ibu. Ya. Wih, itu kamu kok dapat banget dari Iya dong, aku kan sekarang udah berubah, lebih baik lagi. Oh, kemarin ada sertifikat? Kok kamu tahu? Kamu ngintip ya? Enggak, itu loh. Oh, masa? Kan katanya BKJ itu bagus banget itu loh buat konseling itu. Nah, aku biasa aja. Oh, yaudah. Oh, kamu CPR ya? Belum tahu. Men Dito udah datang biasanya telat. Nggak boleh kalau aku berangkat pagi. Tanya aja, kan tumben. Iya, kan aku mulai sekarang udah jadi anak yang ngaji.